Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Hari pelaksanaan vaksinasi booster diselenggarakan secara serentak di 34 provinsi dengan target 1,4 juta dosis. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaksanaan vaksinasi booster ini diselenggarakan secara serentak di 34 provinsi dengan target 1,4 juta dosis. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan vaksinasi lanjutan sangat penting untuk melawan COVID-19 termasuk varian Omikron yang telah masuk ke Indonesia. Kapolri berharap akan lebih banyak warga yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga, khususnya lansia, sehingga kekebalan kelompok masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Untuk mengingatkan kembali, khususnya bagi yang berusia lansia dan kemudian anak-anak, karena kita cukup menular di segala usia. Sehingga tentunya satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi varian yang ada adalah dengan mengikuti vaksinasi. Jadi yang sudah waktunya 6 bulan, sudah vaksin kedua, khususnya di wilayah Jabodetabek, silakan ikuti vaksin booster. Dalam kesempatan ini, Menkes juga mengimbau masyarakat menghadapi gelombang ketiga pandemi dengan rasa percaya diri dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Program vaksinasi booster merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan laju peningkatan COVID-19 di tanah air. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ratusan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah antusias mengikuti vaksinasi dosis kedua. Sejak pagi, ratusan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Desa Jombong, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah berdatangan untuk mengikuti vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi ini diadakan oleh Badan Intelijen Negara Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Puskesmas Cepogo dan pemerintah desa setempat. Untuk menarik minat siswa, panitia atau guru menggunakan pakaian adat Jawa. Vaksinasi ini diikuti sebanyak 341 siswa dari sejumlah sekolah. Diharapkan dengan vaksinasi dosis kedua ini, siswa dapat terhindar dari COVID-19 dan kembali mengikuti pembelajaran tatap muka 100%. Sentra vaksin di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi ramai didatangi warga yang mayoritas hendak melakukan vaksinasi dosis lanjutan atau booster. Warga yang hendak vaksin lebih dulu mengisi formulir yang telah disediakan, kemudian membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Vaksinasi yang diadakan Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini lebih dulu memprioritaskan lansia, namun banyak juga warga di atas 18 tahun yang ikut mengantre. Sejumlah warga mengatakan mengikuti vaksin booster karena mengikuti anjuran pemerintah dan ingin menjaga kesehatan di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Vaksinasi booster di Stadion Patriot menggunakan vaksin jenis Pfizer. Adapun syarat warga yang hendak vaksin booster yaitu telah melaksanakan vaksinasi dosis kedua yang telah berjarak 6 bulan, mendapatkan tiket undangan dari aplikasi Peduli Lindungi dan dalam keadaan sehat. Untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi booster COVID-19 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Kurnia Dwi Hapsari.
Selamat siang Kurnia, bagaimana jalannya kegiatan vaksinasi booster hari ini di Stadion Patriot Candrabaga? Ya, selamat siang Ken Ane dan juga pemirsa. Sejak tanggal 13 Januari tahun 2002 ini, pemerintah Kota Bekasi melayani vaksinasi booster di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi, di mana sejak pagi hari memang ratusan warga sudah mendatangi Stadion Patriot Candrabaga ini, tepatnya di gate 10 dan gate 11. Dan tadi pada pukul 11 siang, vaksinasi ini dihentikan sementara karena istirahat terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 1 siang. Memang vaksinasi ini diprioritaskan untuk lansia, namun banyak juga masyarakat yang usianya di atas 18 tahun yang mengikuti vaksinasi booster di Stadion Patriot ini. Mereka terlebih dahulu harus mengambil formulir, kemudian membawa fotokopi KTP dan juga fotokopi KK. Kemudian langsung melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika memang kesehatannya baik, maka dilanjutkan untuk melakukan suntik vaksin. Dan jenis vaksin booster yang disediakan di Stadion Patriot ini yaitu jenis vaksin Pfizer. Dan untuk kuotanya sendiri tergantung dari kesediaan vaksin di sini, namun memang setiap harinya rata-rata lebih dari 200 orang yang mengikuti vaksinasi di Stadion Patriot Candrabaga ini. Dan pelayanan vaksinasi sendiri dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, dan untuk layanan di hari Sabtu dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Layanan vaksinasi booster ini memang sudah mulai banyak diikuti masyarakat dan sampai dengan tanggal 3 Februari kemarin, data dari Dinas Kesehatan bahwa sudah ada sekitar 102.000 orang atau sekitar 5,10% warga yang mengikuti vaksinasi booster atau vaksin lanjutan dosis ketiga di Kota Bekasi. Demikian, Ken. Kurnia, bisa diinformasikan untuk prosedurnya sendiri bagi warga yang ingin mendapatkan vaksinasi booster ini seperti apa untuk persyaratan vaksin pertama dan juga keduanya? Iya, Ken Ane dan juga pemirsa, untuk di sentra vaksin Stadion Patriot Candrabaga ini melayani vaksinasi dosis pertama, kedua maupun vaksinasi booster. Untuk vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua tidak melayani vaksinasi anak, namun vaksinasi dewasa, dan jenis vaksinnya pun vaksinasi yang disediakan yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan juga Pfizer. Dan mereka harus diperiksa kesehatannya lebih dulu di Stadion Patriot ini, melakukan screening, kemudian jika memang sehat boleh dilanjutkan untuk disuntik dengan menggunakan dosis vaksin yang tersedia. Kemudian untuk vaksinasi booster sendiri tersedia jenis vaksin Pfizer saja di Stadion Patriot ini, dan kemudian warga yang hendak melakukan vaksinasi ini usianya di atas 18 tahun ataupun lansia, kemudian ya mengambil formulir pendaftaran, mengisi data diri, dan juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan kesehatan warga yang hendak divaksin. Setelah itu diperiksa screening kesehatannya, namun memang terlebih dahulu harus mendapatkan undangan dari yang bisa dilihat dari aplikasi Peduli Lindungi, apakah warga tersebut sudah melakukan vaksinasi dosis kedua atau belum. Karena syaratnya itu mereka harus terlebih dahulu melakukan vaksinasi dosis kedua yang jaraknya sudah 6 bulan baru dapat mengikuti vaksinasi. Dan jika memang dinyatakan sehat, warga tersebut bisa melanjutkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Nantinya data dari vaksinasi booster ini setelah mengikuti dapat langsung terinput di aplikasi Peduli Lindungi. Demikian, Ken.